11 lewat sampai jam 1 itu perlu dapat menghindar dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kameramen, mangga tuh kameramen. Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum. Gaduh-gaduh siapa sih kok? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali bersama kami Petualangan Anak Indigo Ranabinang. Hari ini kami berada di Jembatan Lama Berok Siteba, Kecamatan Nanggalo, dan bertepatan di tempat pengambilan pasir. Kononnya dari dulu bahwa di sini sudah terbangun jembatan buai lebih kurang di tahun 1956 di zaman PRRI. Setelah itu banyak terjadi penampakan makhluk asal dan juga fenomena-fenomena gaib yang terjadi. Bahkan saat ini yang lebih astral informasi adalah ada penunggu sungai dalam bentuk buaya putih. Bahkan ini sangat menakutkan juga bagi masyarakat karena sungai ini juga banyak digunakan oleh masyarakat untuk fasilitas mandi dan terkhusus buat masyarakat yang ekonominya dalam bentuk pengambilan pasir di sungai dan sudah bertahun-tahun. Nah, maka dari itu kami dari Petualangan Anak Indigo Ranabinang akan mencoba untuk mengupas fenomena-fenomena gaib yang terjadi di aliran sungai Batang Kurajo ini yang bertempat di Berok Siteba, Kecamatan Nanggalo. Nah, malam ini kita sudah bersama Pak Jun. Halo Pak Jun. Pak Jun, kalau boleh tahu berapa lama Pak Jun di Siko? Dari tahun 96 loh. Pak Jun, dari dulu banyak kejadian masuk memang tukang kayu, Ya. sudah itu ada banjir bandang, ya kan? Bahkan banyak yang tidak ditemukan. Ada gitu Pak Jun. Selama risiko, selama Pak Jun risiko, pernah nggak terjadi seperti itu? Pernah. Pernah. Belum mahasiswa orang berenang orang. Ya seminggu lah mencari dia semua. Iya. Kemudian dia ke jembatan dulu. Nah, orang itu dari jembatan dua orang. Dia itu kan tapi itu kan ada beberapa kecil. Iya, Betul. Ini kecil itu. Ini siangnya lah seminggu itu. Iya. Semua ini siang itu. Orang ya. Berarti direkturan di Muatar semula. Iya. Dia lagi. Jadi teman-teman dulu pernah ada kejadian bahwa mahasiswa banyak 6 orang kena dulu apakah yang mereka mandi atau gimana, ternyata ada air bah datang, sehingga mereka hanyut dalam-dalamnya dan ditemukan ada 1 orang di bawah jembatan ini dan juga ada di lokasi di mata dan sudahnya ada 2 meter ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan karena bencana alam, tapi juga ada pengaruh daripada makhluk-makhluk astral yang ada di bawah sini. Jadi teman-teman, malam ini kita akan melakukan fenomena-fenomena astral yang terjadi, fenomena gaib yang terjadi. Mudah-mudahan nanti dapat menjadi informasi dan edukasi buat masyarakat. Terima kasih. Kemudian kami dari Petualangan Anak Indigo akan mencoba untuk mengupas fenomena-fenomena gaib yang terjadi di aliran sungai Batang Kurajo, tepatnya di Berok Siteba, Kecamatan ini. Kita akan mencoba memakai mediator dan akan memasukkan makhluk astral yang ada di pinggir sungai ini. Yang kita kuak malam ini, yang kita gali malam ini adalah siluman buaya putih. Berita beredar dari masyarakat sekitar lingkungan sini bahwa di sini banyak jelmaan siluman buaya putih. Saya akan coba memanggil makhluk astral yang ada di sini, kan akan saya masukkan ke badan mediator dan akan kita pertanyakan malam ini.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Namo. Dia jalek. Aduh banamo. Namo. Aduh banamo. Biar pemirsa tahu. Namo siya. Namo siya. Teman-teman, sekarang sudah masuk salah satu kegiatan kita, makhluk Israel, tapi saat ini belum disampaikan namanya siapa. Nah, kita akan tanya terus sehingga kita lebih tahu. Namo siya. Siya namo. Di maco tagak ataupun mujuin diri ataupun menampaan ke manusia sekitar di lingkungan sungai Berok Steva. Teman-teman, ternyata makhluk asal ini menyampaikan bahwa dia berada di lingkungan sini semuanya, bukan di satu tempat, tapi di lingkungan sini terus keberadaannya. Hanya saja dia sering berdiri di sini. dia Cuman dia kalau ingin mengganggu para pemancing apapun yang pengen ngambil pasir, Iya. dia langsung ke pinggir sungai. Pertanyaan namo lebih jawe. Namo sia. Coba sabian namo sia. Tak namun cuma kita tahu siapa namanya suku apa ada suku. Suku. Suku apa? Suku. Itu yang gadang di bawah rumah yang lun siap ko siya go nang gadang nang mga dua ko siya go. Tahu Jujin ko. Kenal Jujin ko ko. Acok je mga dua orang sekitar siko. Acok je mga dua orang. Ni tam gadang ko. Acok je mga dua orang di pinggir-pinggir kali ko. Acok. Teman-teman, di samping mediator ini juga di belakang ada salah satu makhluk astral. Dia memperhatikan saja, tapi dia tidak mengganggu. Adalah jin. Ya, barangkali nanti bisa kita buat juga siapa dan apa tujuannya dia bisa melihat di sini. Ya. Di Siko ada kejadian orang hanyui, orang memancing hanyut gaduh. Satu nak menggaduh itu tuh, orang memancing apa? Ya? Jadi manga keberadaanku di Siko. Bago di Siko terus aduh. Labarala mo yun Siko. Teman-teman, dia sudah ratusan tahun katanya di sini. Tapi dia tidak mengganggu. Cuma saja kita akan gali terus apa informasi dari dia. Mudah-mudahan dapat menjadi informasi buat kita. Sudah tuh celai atau yang tadi tanyuan di Siko po ada atau masyarakat ada penjelmaan buaya putih dia ada di Siko. Tahu bang, Tidak tahu dah. Tidak tahu atau tidak mau mengaku? Ya, pura-pura tidak tahu. Takut je nya. Takut di bagian berita masuk malam ko kami akan menguak itu tuh. Takut bagi informasi tentang itu. tidak berani yang cari kamu kok. Oh, nak berani dah. Jadi diawasi bang, dia diawasi sama makhluk astral di sini bahwa tidak boleh memberitahu informasi yang ada di sini. Berangnya kalau polisian. Teman-teman, ada makhluk astral lagi yang ada di belakang. Yang ini nggak berani dia menyampaikan informasi. Nah, tidak apa-apa. Nanti
tidak, coba kita mencari mediator lain ya yang bisa Nggak, kita tanya dulu bang, biar lebih dapat informasi lebih banyak. asal dari mana? Dari mana asal? Hah? Asal dari mana? Ratusan tahun di Siko dari mana asal? Memang ada buaya putih di Ciko kok, yang nampak-nampak di masyarakat Ciko, penduduk luar di Ciko, siluman buaya putih ya. Itu tidak sekali-sekali lah itu nampak ada begini itu. Cuma ambo nak tahu doh. Ambo menekan diri karena menurut ambo kalau lah ada nan melencang dari agamanya pabrik itu ambo aku satu empat aku ya nih. Teman-teman, dia mengatakan bahwa di sini ya kadang-kadang posisinya gelap, tidak ada lampu. Kalau memang terjadi ada berbuat kumuh, berbuat tidak senonoh, dia mau untuk menakut-nakuti sehingga orang itu bisa lari. Jadi informasi buaya putih itu dia tahu bang, banyak sedikitnya. Ya. Cuman dia tidak bisa takut menyampaikan apa dia kena marah di alamnya atau di apa kan namanya atau dikucilkan di alam, kita nggak tahu. Cuma tetap kita gali, kan dia ngomong tadi tahu dia bahwa ada siluman buaya putih di sekitar ini, itu yang penguasa di sekitar pinggir sungai ini bang. Nah teman-teman, dia tidak berani menyebutkan apakah mana, tapi dia mengatakan bahwa Ada. penjelmaan buaya putih itu ada, tapi tidak sering. Sesekali dia munculkan juga. Cuma yang bisa melihat, cuma tidak semua orang yang bisa lihat, tapi ada saja seseorang yang bisa dilihat. Gitu. Nah, tapi yang ini dia tidak berani menyampaikan karena dia takut. Ya mungkin di sini juga ada ketuanya mungkin ada ya ketuanya, sehingga dia tidak berani ngomong banyak. Dari masa kok? Ya? Dari masa? Apakah di Siko banyak yang lain? Nah, banyak. Katanya banyak di sini makhluk-makhluk astral yang berketayangan di sini. Cuma nanti kita akan kupas satu persatu. Nanti saya nama ngadu di rupanya. Ya. Jadi kita cukup informasinya bang. Sementara cukup. Nanti kita Pakai mediator yang lain untuk menguak berita informasi yang ada di sekitar sungai ini. Betul. Kita keluarkan aja ya bang ya, supaya dapat informasi yang lebih akurat dan bisa kita kuat malam ini ya bang ya. Teman-teman, untuk saat ini kita coba keluarkan lagi karena informasi tidak begitu banyak. Kita coba untuk mediator lain, mudah-mudahan bisa kita mendapatkan informasi lebih jelas tentang keberadaan buaya putih dan juga pemunculan buaya-buaya yang ada di sungai ini. Oke teman-teman, ya silakan. Saya akan coba mengeluarkannya karena tidak terlalu banyak kita mendapatkan informasi dan ceritanya banyak yang berbelit karena dia takut sama yang ada wujud tinggi besar di belakang sana. Dia mungkin penjaga gerbang di sini karena dia dikunci tidak memberikan informasi di sekitar sini. Tidak terlalu banyak kita mendapatkan informasi. Dia udah bilang kepada makhluk ini tidak bisa dia ngomong katanya. Jadi kita harus kita keluarkan aja, dia percuma membuang energi. Saya akan coba memanggil makhluk astral yang lain untuk saya pertanyakan dan saya kuat malam ini. Dia lalu tentu dulu. Dulu tu ni. Punya kemana nggak itu? Bentar mual. Saya akan memasukkan makhluk astral ini kepada mediator saya. Saya akan menanyakan tentang informasi yang ada di sungai Siti Babero ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang bawa bertanya Josia mau kirim cek. Nama mo Maitam. Maitam lah mana mau risiko Maitam. Ambo lah Mosko. Ambo orang Slisko. Di mana Maitam kini? Biasanya tagak Ambo di situ ada di belakang doa. di belakang tuh. Manga Maitam sini di belakang tuh. Sampai ambo. Ini kan banyak tuh penampakan buaya. Pak kira Maitam itu memang buaya asli atau pak? Tu boyo kaib tu. Tinggal mencogoknya adu bencana. Teman-teman, jadi setelah kita tanya bahwa setiap penunculan buaya menunjukkan ada bencana yang tertimbul. Nyatanya kemarin sudah ada di sini banjir ya, sehingga di aliran sungai banyak yang ditempa oleh banjir, air gadang, air bah. Nah, maka dari itu kita akan tanya kembali. Dan kemudian, aduh, orang memancing di situ yang gaduh-gaduh dia mati oke. Siapa kira-kira yang mengadu? Nama ngadu cuk ambo. Masuk sampai ambo nak pernah assalamualaikum. Oh, udah minta permisi. Yo. Makanya himbauan buat masyarakat, apapun bentuknya, yang menangkap ikan, yang mengadakan aktivitas di sungai baik siang maupun hari, ya harusnya minta permisi juga. Kemudian ada yang pernah hilang buaya dan tidak diketemukan jasad apa kilo-kilo itu betul. Tuh, Memang disuruh jin di Sikoko atau memang wajar hanyut gitu ya. wajarannya? Ini wajaran nyui. Tapi tak tolong. Tangari itu tolong ilaan daerah Siko. Memang ada makhluk-makhluk astral Siko yang menyuruh aja jasad nanti hilang di Sikoko. Aduh. Ada. Jadi buaya putih yang nampak di orang ataupun yang warga yang pernah nampak di jembatan itu dulu, memang tiap tahun keluarnya memang ada bulan-bulanannya. Itu sekali-sekalinya. Kalau ada menjogok itu pasti do kampo. Teman-teman, jadi sesuai dengan informasi bahwa kalau sekiranya ada kemunculan buaya putih, nah itu menunjukkan nanti akan ada bencana, apakah itu gempa atau bencana apa saja. Nah itu dipastikan oleh air besar, air bah. Jadi teman-teman, ya agar berhati-hati saja kalau memang nanti ada munculan buaya. Jadi pantai yang lain yang bisa dia kiat pasan-pasan edukasi untuk masyarakat Ya. yang ingin mandi kemari, pergi mancing kemari. Tangari itu tolong ilaan seketik. Bah, aku dilan tengah hari itu. Itu perjalanan ambo. Teman-teman, Oh, setan. jadi siang hari, ya itu mungkin antara jam 12 sampai jam 1 itu kan orang sholat ya. Istirahat dulu, hindari dulu, gitu. Karena merupakan jalan perjalanan mereka gitu. Makanya tidak boleh diganggu. Jadi kalau tempat ada perjalanan mereka terganggu, ada saja nanti kejadian-kejadian yang dimunculkan oleh pengunjung yang ada di sini. Sampai di siapa namanya tadi bang? Macam Sampai di Maitam di Sikoko main sampai kate ko atau sampai Siko saya? Sampai kate. Dari belakang tuh sampai ambo ke jembatan tuh. Oh, dari belakang ko sampai ke jembatan tu. Dulu ambo di Bandar Ketek tuh. Oh, di Bandar Ketek dulu. Acok je Maitam sana nampak nuji ke orang di stasiunan, kedua orang stasiunan. Ambo saya sekali mau nampaknya. Oh, sana melanggapan tahan tu, nampak nuji gitu. Ya. Bapak takui Indonesia gitu. Ya. jadi ambo cari masyarakat mulai besar karena di situ ada tambang pasir kan, pengambilan pasir melalui kapal-kapal kecil atau di dua. Kadang-kadang ada kecemasan dari masyarakat awak pun untuk ambil kasih karena muncul biaya buaya kadang-kadangnya lalu segala macam biaya atau muncul segitu. Kira-kira itu Maitam beli nak mengadu Maitam.
Inyo nak ka mga dua terus asal nyo nang jan di gadua. Jadi teman-teman, ada permunculan buaya-buaya siang hari, sore hari, tapi kata Maitam dia tidak mengganggu, selagi tidak mengganggu juga. Nah, begitu. Makanya buat masyarakat di lingkungan nanti kalau ada buaya muncul ya kadang-kadang nggak usah dibiarkan saja, karena dia tidak mengganggu, tidak ada masalah. Kalau dia diganggu nanti juga dia akan mengganggu manusia yang ada di sekitar lingkungan sungai. Jadi dulu Ambo pernah menolongan anak hilang di daerah jembatan tuh. Itu tuh memang ulah jin di sekitar sinan menyuruh anak tuh atau memang bencana bananan anak ko yang ndak bueknya ndak bersobok. Tanyo makhluk yang di bawah jembatan dua. Udah kadang situ tuh. Oh, jadi ada makhluk yang di bawah jembatan tuh. Sosok siluman ular gitu. Ya. Jin. Jadi wilayahku kalau wilayah Maitam di bagian Ziko cuma Maitam becok main gete gitu. Ya. Jadi kalau di bagian hati itu siluman ular tadi yang bokoso gitu. Ya. Jadi inyo yang anak tuh masukkan ke alam gaib itu. Ya. Biasanya kalau dia ambil jaga itu tuh apa syaratnya bisa dikaluan ke alam manusia lagi. Ada enggak syarat bisa dipenuhi? Nah, itu ambo dah tentu tanyo saja makhluk situ. Jadi teman-teman, informasi dari Maitam bahwasanya ada pernah orang hilang di sini dan tidak ditemukan sampai sekarang jasadnya. Kata beliau bahwa dilakukan itu oleh Siluman ular. siluman ular yang berada di bawah jembatan situ. Nah, beliau tidak mau juga mengatakan bahwa apa masalahnya, kenapa, dan kemudian tidak mau mengembalikan itu juga tidak tahu. Nanti akan dibagi terus, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan informasi kembali ya, Pak ya. Karena wilayahnya berbeda-beda. Berbeda ya. Jadi cuman itu aja ya Bang ya. Ya. Yang dapat informasi, pesan untuk masyarakat dimanapun kita berada, janganlah sampai melanggar ataupun melakukan yang tidak baik di mana kita berada. Ya dengan bismillah lah Bang kita. Di mana tempat kita berada, niat kembali kepada niat kita tadi. Tadi kan sudah disampaikan bahwa perjalanan dari jam 11 sampai jam 1 itu merupakan perjalanan mereka gitu. Makanya kalau kita berada di lingkungan sungai dan sekitarnya, kalau jam 11 lewat sampai jam 1 itu perlu dapat menghindar dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu perjalanan mereka, kalau perjalanan mereka terganggu, nah mereka akan melakukan keusilan buat manusia yang berada di lingkungan situ. Makanya harus hati-hati, harus mengikuti aturan. Nah, ya teman-teman, silakan Ben. Di Allah queer saja Bang, Ya, meminta informasi makhluk astral yang ada di pinggir kali kau. Ya. Jadi lah cukup gue mau meminta dapat informasi ambo keluar lah yang di badan mediator Ambogo. Lain dapat banyak berita tentang makhluk astral yang di Sungai Stebabero. Jadi ambo keluar lah dulu, ambo rencana ke memasukkan mediator yang lain ya Bang, yang ketiga untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Ya. Kameramen, mga tuh kameramen, kalau kameramen. Sahabat PAI, sepertinya makhluk astral di sini tidak menyukai kita dan kameramen kita pun kesurupan secara tiba-tiba, dan kita akan coba pada Bang David untuk mempertanyakan apa yang terjadi di sini. Assalamualaikum. 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 Gaduh-gaduh jangan sih kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo, Dari mana sadornya? yo siap kok. Saya namo, ada apa namo? Siapa namo? Ada apa namo? Ada apa namo nak? Siapa namo? Ada apa namo? Saya namo. Siapa namo? Aku suku, ada suku. Namo siapa? Namo siapa? Dari tadi membatik-batik ambo. Dari tadi nih Pak. Ya. Lah masuk lu ke badan kameramen ambo.
Aku ingin atraksi malam kok. Ada informasi yang bisa menggali malam kok. Aku ingin masuk kepada kameramen Ambo. Aku ingin masuk. Namo sia tujuh lah namo sia. Dari tadi mengaduga-dua saya Pak memanci-manci Ambo ingin Satu loh ya. ya kita masuk ke badan mediator Ambo. Ke badan kameramen Ambo. Masuk secara tiba-tiba itu ke Bang. Iya Pak. Memang kedua kameramen kan. Menembak ke kameramen. Namo sia. Saya namo. Ya lah namo sia. Saya namo. Apa halu ang namo dulu. Di masa saya dari mana? Ya mengaku di situ. Di masa di mana? Dari mana? Di mana cok tegak? Oh iya. Jadi teman-teman, Tahu enggak tentang siluman boyo putih ada di kali Berok Stebago? Tahu informasinya? Ada. Takut bagi tahu. Takut bagi tahu siluman boyo putih ada. Takut bagi tahu. sudah tuh ada informasi bahwa di bawah jembatan tuh ada siluman ular. Memang iya toh? Ada memang ada siluman ular di bawah jembatan tu. Banyak. Ada sekolah. Agak beringas. Hai satu ni. Dia tidak kesal dan Musibah yang satu. jadi katanya Siluman memang ada siluman ular yang ada di bawah jembatan. Nah ini yang kita kupas kembali. Ya. siluman boyo putih itu memang acuk munculnya di Betaya kok atau memang boyo yang kejadian atau memang siluman boyo? Bisa nak bagi informasi? Tak bisa? Takut inyo. Inyo ketuanya di Cikoko. Inyo raja gadangnya di alam jin. Di alam gaib itu. Ya. Bako nak mau bagi informasi. Inyo ketuanya di alam gaib. Raja gadangnya. Nah, kami di situ tidak mengadu. Kami cuma minta informasi tentang keberadaan makhluk-makhluk astral yang di situ, informasi apakah benar atau tidak. Kami tidak mengadu. Iya enggak? Ada siluman ular di balik itu, di kecamatan tuh. Memang ada siluman ular di jembatan tu. Di mana? Di bawah batang kayu tuh. Iya. Buaya putih tu jelmaan manusia tu atau manusianya ni kutuk dari buaya atau memang ulah jin bana yang asalnya manusia. Manusia saja dulu. Ya, mungkinnya dulu pernah melanggar pantangan atau larangan di alam manusia gitu. Ya. Jadi nyoba wujud seperti siluman buaya gitu. Memang manusia saja dulu. Memang manusia. Bukan jin yang atau makhluk astral yang berwujud seperti siluman buaya putih itu, bukan. Memang manusia yang dikutuk manusia oleh Allah, ini yang melanggar ataupun melanggar pantangan yang di dunia gitu. Atau ada keturunannya dulu, ada keturunannya. Ada keturunannya. Jadi teman-teman, ternyata yang di bawah jembatan itu ada ular siluman yang selalu mengganggu masyarakat di sini atau pengunjung atau pemancing. Nah, kata mediator kita bahwa ular itu siluman buaya merupakan keturunan. Jadi yang ada di sekitar aliran sungai ini memang kejadian itu adalah dikutuk, gitu. Asal dari manusia yang dikutuk oleh mungkin para sesepuh lah gitu ya. Orang tua akhirnya menjadi siluman buaya dan siluman ular yang berada di bawah jembatan itu. Memang tidak jin. Tidak jin. Memang manusia yang dikutuk menjadi jelmaan siluman buaya. Jadi memang di mana posisinya siluman buaya itu mau menampak diri? Di mana? Di sana ada informasi di mana cuma mau jual diri, menampak diri ke wujud manusia ataupun ke alam manusia. Di mana? Di mana posisinya? Di mana?
tengah-tengah ya Bang ya. Oke teman-teman, ternyata kita sudah tahu bahwa jelmaan buaya putih dan jelmaan ular siluman itu berada di lingkungan jembatan, prosesnya di bawah jembatan. Makanya masyarakat lingkungan yang mau menggunakan fasilitas sungai ini untuk bermancing berhati-hati. Satu lagi ada lagi informasi yang kedua dari mediator kita bahwa perjalanan mereka itu siang dari jam 12 lewat sampai jam 1. Makanya kalau di saat istirahat udah istirahat, nanti balik lagi nggak masalah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah mereka kalau dilanggar pantangnya mereka akan usil, ya. Dan kemudian kata beliau bahwa jelmaan buaya putih dan jelmaan siluman ular itu adalah merupakan kutukan dari mungkin dari adat atau mungkin dari orang tua atau bagaimana, sehingga dia akan terus akan turun-temurun gitu. Nah untuk itu teman-teman semuanya, nah ini merupakan informasi yang jelas, mudah-mudahan dapat menambah edukasi kita bersama. Ada dulu anak hilang sekitar setahunan lewat, tak basobok sampai kini kok. Memang ulah jin yang di pinggir jembatan tuh memang tak bisa ditemukan lagi. Siapa yang berulang menyuruh anak tu? Siapa yang menyuruh anak tu di pinggir jembatan tu ada nak jinnya? Jin ular tu. Berarti memang yo. Nah, teman-teman, ternyata memang ada dulu kejadian 1 tahun yang lewat lebih kurang, ada anak yang hilang hanyut, dan itu dihilangkan oleh siluman ular yang berada di bawah jembatan. Makanya kami membuat masyarakat untuk menggunakan fasilitas sungai ini, mandi atau apa saja, agar berhati-hati. Ya cukup bang informasi bang. Ini cukup informasinya malam ini. Cuman itu yang kita dapat, informasi yang kita kuak. Jadi buat masyarakat yang ada di Kota Padang ataupun di luar Kota Padang, berhati-hatilah di mana kita tempat kita berada. Terutama kita minta izin di suatu tempat daerah yang tidak pernah kita jamak, apapun di daerah di luar dari Kota Padang ini, dengan jalan dengan Bismillah. Jadi kita tutup penelusuran kita malam ini bang, sudah cukup kita mendapatkan informasi di daerah Sungai Berok Steba ini bang ya. Saya akan coba mengeluarkan mediator ini. Informasi sudah banyak kita dapat. Itu ya bang ya. Hampir sama informasi ketiga mediator ini. Ini kan dia langsung masuk ke kameramen kita ini. Dia membludak masuk ke badan kameramen kita. Saya akan coba mengeluarkannya dan akan saya stabilkan seperti tadi. Teman-teman, malam ini sudah 3 mediator kita tanya. Beritanya bisa dikatakan hampir sama, bahwa di sini ada siluman buaya dan juga siluman buaya putih, dan itu terwujud dari informasi dari 3 mediator yang keberadaannya ada di bawah jembatan. Makanya bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas itu agak berhati-hati bahwa perjalanan mereka itu siang hari, ya, apapun untuk malam di atas jam 12 malam kalau bisa berhati-hati. Dan kemudian kalau menggunakan fasilitas sungai ini dalam bentuk hobi mancing, silakan, tidak ada masalah. Akan tetapi agar berhati-hati dan meminta izin, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dari Pertolongan Anak Indigo Ranah Minang mohon diri dulu. Mudah-mudahan ini dapat menjadi informasi dan edukasi buat masyarakat. Dan setelah menonton Anda jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan tidak ketinggalan dari informasi fenomena gaib dan juga fenomena-fenomena makhluk astral yang ada di lingkungan wilayah Kota Padang. Mudah-mudahan nanti bisa kita share terus sehingga masyarakat dapat informasi yang lebih baik lagi. Teman-teman, saya Andi Satria dan juga David mohon diri dulu. Mudah-mudahan bisa jumpa kembali dengan lokasi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.